Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu membuat format laporan makalah. Pada sebuah laporan biasanya terdapat daftar isi. Untuk membuat daftar isi kita tidak menggunakan cara manual. Namun kita buat daftar isinya secara otomatis. Sehingga tidak perlu kita ketik lagi baik rangka laporannya maupun nomor halamannya. Untuk membuat daftar isi otomatis ini, kita nanti akan menggunakan fitur Table of Content yang ada pada menu Reference. Di mana Table of Content ini nanti akan terikat dengan fitur heading yang ada pada menu Home. Heading ini kita gunakan di setiap judul bab maupun judul subbab. Bisa kita coba langsung saja. Di halaman kedua kita buat kata pengantar. Nah, tulisan kata pengantar ini dianggap sebagai judul bab. Maka sebelum kita mengetikkan kata pengantar, kita aktifkan dulu heading 1. Cukup diklik saja heading satunya. Maka tulisan kata pengantarnya sudah masuk ke dalam kategori heading 1. Kemudian untuk isi kata pengantarnya di sini saya coba menggunakan teks sampel Lipsum. Untuk membuat teks sampel Lipsum, kita tulis dengan kata kunci sama dengan lorem, kurung buka, lalu isi jumlah paragrafnya misal 4. Kemudian tulis koma, lalu isi jumlah kalimat untuk setiap paragrafnya misal 5. Lalu kurung tutup, setelah itu kita enter. Maka teks sampel Lipsumnya akan muncul. Kemudian kita bisa rapihkan dulu paragrafnya. Setelah itu kita buat tanggal dan penulisnya. Kemudian untuk merapikan bagian ini kita bisa blok saja. Lalu geser left indennya agar berada di sebelah kanan. Selanjutnya, kita tambahkan halaman baru. Cara cepat untuk menambahkan halaman ialah dengan menekan tombol Ctrl dan Enter pada akhir kalimat di sebuah halaman. Kemudian kita buat isi makalahnya. Pertama-tama buat dulu bab 1. Sama seperti kata pengantar, karena bab 1 merupakan judul bab, maka kita gunakan heading 1. Ketika kita menuliskan judul bab 1, semisal pendahuluan, maka jika ingin meletakkan pendahuluannya di bagian bawah tulisan bab 1, jangan menggunakan Enter. Namun kita gunakan Shift Enter. Karena jika kita Enter biasa, nanti akan dianggap sebagai judul bab baru. Jika masih bingung, bisa kita tampilkan navigasi halamannya. Klik Find atau tekan tombol Ctrl dan huruf F. Lalu setelah sidebar navigasi muncul, kita pilih heading. Nah, di sini bisa diperhatikan perbedaannya jika menggunakan Enter saja dengan Shift Enter. Karena dari heading ini, nanti akan digunakan sebagai daftar isi otomatis pada Table of Content. Selanjutnya kita akan buat subbab dari bab 1. Untuk subbab di level atau tingkatan yang pertama, maka kita gunakan heading 2. Pertama-tama sebelum mengetik subbabnya, kita aktifkan dulu heading 2-nya. Kemudian kita buat list numberingnya dengan model alfabet dan angka seperti ini. Kemudian jika heading 2 ini terlalu menjorok ke kanan, bisa kita pilih yang dikris inden pada grup menu paragraf. Lalu bisa kita buat lagi sampel teks Lipsumnya di sini.
Setelah itu, misal kita ingin membuat subbab dari subbab sebelumnya, maka kita gunakan heading 3. Begitu seterusnya yang dinamakan dengan multi-level list. Lalu bisa kita buat lagi sampel teks lipsumnya di sini. Kemudian jika sudah selesai semua, kita buat halaman daftar isinya setelah halaman kata pengantar. Lalu kita lakukan cek ulang semua halamannya. Begitulah cara menggunakan heading untuk kasus penomoran bab dan subbab dengan metode yang biasa, yaitu menggunakan urutan alfabet serta angka. Oke, file ini akan kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan heading dengan penomoran model laporan skripsi, yaitu menggunakan angka yang bertingkat. Kita hapus dulu saja isi konten makalahnya kecuali halaman cover. Untuk menggunakan heading dengan model angka bertingkat, kita akan menggunakan multi-level list yang sudah tersedia dari Office Word-nya. Pilih dari list library yang seperti ini. Kemudian diklik saja untuk mengaktifkannya. Lalu kita tulis judul babnya, misal yang pertama adalah kata pengantar. Nah, karena di kata pengantar kita tidak membutuhkan penomoran, maka nomornya bisa kita hapus dulu dengan menggunakan backspace. Jadi, setiap kita menggunakan heading 1, pasti akan ada penomorannya terlebih dahulu, seperti misal ketika ingin membuat daftar isi. Cara mudahnya cukup kita hapus manual saja penomorannya. Namun jika ingin secara otomatis tidak ada penomorannya untuk heading 1, maka kita bisa modifikasi pengaturan heading 1-nya. Klik kanan pada heading 1, lalu pilih Modify. Kemudian, di pojok kiri bawah pilih Numbering.
Setelah itu kita pilih modelnya yang non, lalu klik saja, kemudian OK. Nah, sekarang setiap membuat heading 1, kita tidak perlu menghapus nomornya lagi. Lanjut, kita buat dulu contoh kata pengantarnya menggunakan Lipsum Text. Lalu untuk halaman daftar isi, kita kosongkan terlebih dahulu. Karena nanti daftar isi akan dibuat secara otomatis menggunakan Table of Content. Kemudian kita buat bab 1. Jangan lupa gunakan Shift Enter. Lalu untuk membuat subbab dari bab 1, kita cukup menggunakan heading 2. Penomorannya akan dibuat secara otomatis. Setelah itu kita buat bab 2 dengan cara yang sama. Nah, ketika kita membuat subbab di bab 2, maka penomorannya pertama kali akan mengikuti atau melanjutkan dari heading 2 yang sebelumnya, yaitu yang di bab 1. Untuk mengatasi hal ini, caranya kita klik kanan pada penomoran di heading 2 bab kedua. Lalu pilih Set Numbering Value. Kemudian kita pilih yang Continue from Previous List, lalu centang yang Advanced Value. Nah, di bagian Set Value-nya, kita bisa atur sendiri menjadi 2 dan 1. Bisa dilihat dulu hasilnya di preview sebelum di OK. Maka sekarang penomorannya akan dimulai dari angka 2. Kemudian jika kita ingin membuat subbabnya lagi setelah heading 2, maka kita bisa menggunakan yang heading 3. Begitu seterusnya untuk cara penggunaan heading. Tinggal kita atur sendiri saja set numbering value-nya seperti tadi untuk setiap bab. Untuk penomoran dengan angka bertingkat seperti ini, biasanya rata kiri semua. Tidak perlu dibuat menjorok ke dalam. Namun semuanya tergantung ketentuan yang sudah ada.
Nah, jika sudah selesai, kita simpan dulu dokumennya. Kemudian untuk penomoran halaman dan daftar isi kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.